Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Sejak pekan lalu, jamaah haji asal Indonesia yang sudah berziarah di Madinah kini telah berada di Mekkah Al-Mukarramah, negeri yang paling diberkahi di muka bumi karena doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena keberkahan yang melimpah di tanah suci inilah yang kemudian muncul mitos-mitos, kadang-kadang terdengar menakutkan, tapi terkadang juga menggelikan. Kita sering mendengar cerita tentang pengalaman yang dialami jamaah haji selama di tanah suci. Ada cerita tentang jamaah yang tersesat sampai berhari-hari dia hanya berputar-putar di sekitar pintu tanpa menemukan jalan menuju pondokan. Banyak yang bilang ini menandakan balasan atas dosa di tanah air. Cerita lainnya seperti kisah orang yang sehari-harinya kikir dan tidak mau menyedekahkan hartanya, seketika seluruh uang yang dibawanya hilang atau jatuh tersebar tatkala berada di tanah suci. Atau jamaah yang menjadi linglung karena sering berbuat usil terhadap teman-temannya. Ada pula cerita tentang orang yang tiba-tiba gila dan selalu menghitung bata di tanah suci seperti menghitung uang. Belakangan diketahui orang itu selama di tanah air berprofesi sebagai rentenir yang banyak memakan uang haram. Ada kisah tentang orang yang sudah memasuki pelataran Masjidil Haram, melakukan tawaf, namun ia tak bisa melihat Ka'bah selama 3 hari. Ia tidak bisa melihat Ka'bah. Baru hari keempat ia bisa melihat Ka'bah. Ada kisah lagi tentang orang yang selalu tersandung batu selama melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Padahal pelataran Masjidil Haram itu halus, tidak ada batu. Orang kemudian mengaitkan pengalaman itu dengan kelakuan jamaah haji itu selama di tanah air. Semua itu terjadi sebagai balasan atas dosa-dosanya yang dilakukan sebelum berhaji. Artinya perbuatan buruk akan dibalas di tanah suci. Kesimpulan ini semakin populer setelah banyak lagi cerita-cerita serupa dialami jamaah lainnya. Apakah memang demikian bahwa apa yang kita perbuat akan menuai balasan di tanah suci? Ataukah hal ini hanyalah mitos belaka? Cerita-cerita yang sangat populer di masyarakat ini seringkali menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang sehingga membuat orang semakin takut beribadah ke tanah suci karena takut akan mendapatkan balasan dari Allah selama di tanah suci. Tanah suci seakan-akan seperti ladang pembalasan. Jika memang di tanah suci keburukan akan dibalas oleh Allah, bukankah itu bagus dan lebih menguntungkan kita? Karena balasan di dunia berarti telah menggugurkan balasan di akhirat. Artinya ia sudah terbebas dari balasan di akhirat. Sebab azab dunia tak sebanding dengan ganasnya azab di neraka. Sehingga ketika akhirnya kita pergi menuju alam akhirat, sebagian dosa kita telah dihapus dan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang hal itu merupakan teguran dari Allah, bukankah kita menjadi sadar akan kesalahan dan dosa kita telah dihapus dan diampuni Allah? Selain itu, dengan teguran itu kita menjadi sadar akan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Dengan kesadaran itu, kita belajar untuk memperbaiki diri, kembali mengingat Allah. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Bukankah teguran itu bentuk perhatian Allah kepada kita? Allah masih menyayangi kita dengan memberi peringatan demi kebaikan kita di masa mendatang. Maka siapakah yang enggan mendapatkan perhatian kasih sayangnya? Di video kali ini kita akan membahas, benarkah semua perbuatan akan dibalas ketika kita berhaji? Simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Persoalan yang mengemuka tentang balasan di tanah suci dari cerita-cerita pengalaman orang yang naik haji maupun umroh perlu didudukkan pada porsinya. Memang tanah suci Mekkah dan Madinah adalah tanah haram karena ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar. Rasulullah SAW bersabda, "Dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Perlu diperhatikan, tanah suci bukanlah killing fields atau ladang pembantaian. Tanah suci adalah ladang pengampunan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita memohon dengan ikhlas dan khusyuk, apalagi di tempat dan waktu yang mustajab saat wukuf di Arafah misalnya. Di sanalah kita benar-benar meminta ampun kepada Allah. Tak ada hijab hamba dan Al-Khaliq di padang Arafah. Sebenarnya, jika dicermati, hampir semua fragmen haji adalah momen untuk meminta ampun. Tawaf, sa'i, jumrah, atau kegiatan lainnya diisi dengan zikir dan istighfar. Mintalah kalian kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah senang untuk diminta. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Tirmizi. Oleh karena itu, hamba Allah yang berangkat haji hendaknya tidak berprasangka buruk kepada Allah. Justru dia harus yakin akan kebaikan-kebaikan Allah di tanah suci. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepadaku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cerita-cerita tentang balasan di tanah suci semestinya kita lihat lebih jauh mengapa hal itu terjadi. Sebenarnya jika dilihat dari persoalan di lapangan, banyak jamaah haji ketika tiba di tanah suci mengalami depresi. Hal ini disebabkan kekurangsiapan mental yang bersangkutan. Banyak faktor penyebabnya. Mungkin jamaah ini belum pernah bepergian jauh sehingga perjalanan yang panjang dan melelahkan ini cukup membuat kaget dan bingung. Mungkin pula dia tidak memahami tentang tata cara manasik secara lengkap. Apa yang disampaikan di tanah air tidak terserap dengan baik. Akibatnya setiba di tanah suci menjadi panik dan kehilangan pengendalian diri. Atau mungkin pula ia membayangkan yang tidak-tidak tentang tanah suci, termasuk hukuman yang diberikan akibat perbuatan di tanah air sehingga ia dicekam rasa ketakutan yang sangat serius. Atau pula masalah yang ada di tanah air masih dibawa dan dipikirkan terus-menerus sehingga menjadi trauma yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu diperlukan kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari masalah-masalah ini. Perhatikanlah burung-burung merpati di sekitar Masjidil Haram. Dari mulai jalur menuju Masjidil Haram hingga pelataran Masjidil Haram, kita dengan mudah menemui kumpulan merpati liar bergerombol dan tampak jinak. Banyak jamaah haji atau umroh memberikan makanan dari biji-bijian yang dijual di sekitaran merpati. Ada mitos-mitos yang berkembang di kalangan jamaah haji seputar burung-burung merpati ini. Artinya burung-burung merpati ini diyakini bukan burung biasa, tapi burung istimewa yang bisa mendatangkan berkah. Itu sebabnya banyak jamaah haji atau umroh dari seluruh dunia yang mengistimewakan burung-burung merpati di Mekah dan Madinah. Jamaah haji asal Pakistan ada yang meyakini bisa mendapatkan keturunan jika memberi makan burung-burung merpati di Masjidil Haram dan memakan biji-bijian yang dari makanan burung itu. Jamaah dari Mesir bahkan meyakini dengan memberi makan terhadap burung-burung ini bisa menyembuhkan penyakit. Demikian istimewanya burung-burung merpati di kawasan Masjidil Haram ini di mata jamaah haji atau umroh. Mengapa demikian? Memang dari jenisnya merpati-merpati ini agak berbeda dengan yang ada di tempat lain, terutama corak warna bulunya. Sehingga banyak orang yang mengaitkan burung merpati ini dengan cerita burung merpati zaman Nabi Muhammad SAW. Ceritanya terkait dengan salah satu versi kisah perjalanan Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah. Saat kaum Quraisy memburu Nabi SAW untuk dibunuh,
Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak menuju ke selatan Mekah untuk mengecoh kaum Quraisy karena posisi Madinah sebenarnya berada di utara. Keduanya bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari. Namun kaum Quraisy sempat menemukan jejak hingga tiba di Gua Thur. Saat itulah ada sepasang burung merpati bersarang di dalam gua, sehingga orang-orang Quraisy mengira di dalam gua itu tidak mungkin ada orang. Dari versi cerita inilah kemudian burung merpati yang sangat banyak di Mekah ini dikaitkan sebagai peranakan dari sepasang merpati yang telah menyelamatkan Nabi SAW dulu. Dari dasar ceritanya saja sebenarnya sumbernya tidak akurat, karena riwayat tentang burung merpati yang menolong Nabi SAW di Gua Thur sendiri tidak kuat. Bahkan sekalipun benar, tidak serta-merta bisa dijadikan landasan keberkahan burung-burung itu. Tentu saja burung-burung merpati di Tanah Suci tak jauh berbeda dengan burung-burung di tempat lain. Namun bedanya, burung-burung ini memang tidak boleh diburu, ditangkap atau disembelih di Tanah Suci. Bukan karena burungnya, tapi karena tempatnya Tanah Suci. Mekah dan Madinah memang disucikan Allah Subhanahu wa taala berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan doa Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25. Ayat ini menurut penjelasan Syekh As-Sa'i mengandung kewajiban untuk menghormati tanah haram, keharusan mengagungkannya dengan pengagungan yang besar dan menjadi peringatan bagi yang ingin berbuat maksiat. Keharaman ini tak hanya terbatas pada maksiat saja, bahkan di tanah haram orang dilarang memotong ranting, memburu binatang buruan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, keyakinan akan keberkahan burung-burung merpati di tanah haram hanyalah mitos belaka, tidak bisa mendatangkan manfaat maupun bahaya bagi siapapun, karena semua itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 17. Merupakan fenomena tahunan sebagian jamaah haji dari berbagai negara berebut untuk menaiki Jabal Rahmah yang letaknya di Padang Arafah. Berbagai kegiatan dilakukan oleh para jamaah haji di Jabal Rahmah karena ingin mencari keberkahan. Ada yang sholat, ada yang hanya sekedar berdoa, ada yang meninggalkan foto, dan ada yang menulis-nulis nama pasangan. Sebenarnya apa rahasia di balik keistimewaan Jabal Rahmah? Cerita yang tersebar di tengah para jamaah haji bahwasannya di Jabal Rahmah inilah tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Tatkala mereka berdua diturunkan ke bumi di tempat yang terpisah, lalu mereka berdua saling mencari dan akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Akhirnya kerinduan dan kecintaan antara dua kekasih tumbuh kembali setelah pertemuan di Jabal Rahmah. Mengacu dari cerita inilah orang menuliskan nama pasangan di tempat ini agar kehidupan keluarga bersama pasangan yang langgeng dan penuh berkah. Bahkan ada yang berharap mendapatkan jodoh yang tepat. Benarkah cerita dan keberkahan ini? Tidak dipungkiri bahwasannya sebagian mufassir ahli tafsir ketika menyebutkan sebab penamaan Padang Arafat, salah satunya karena Nabi Adam dan Hawa bertemu di Padang Arafah, maka mereka berdua saling mengenal. Namun yang menjadi catatan,
bahwa pendapat ini tidak ada dalilnya serta tidak ada riwayat yang sahih yang bisa dijadikan patokan. Kalaupun dari cerita ini sahih, maka tidak disebutkan bahwa pertemuan antara Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa di sebuah gunung, akan tetapi hanya disebutkan pertemuan mereka di padang Arafah. Secara mutlak tidak dikhususkan di sebuah gunung. Lagi pula secara logika, buat apa pertemuan mereka di tempat yang tinggi? Tentu lebih baik mereka bertemu di tempat yang landai. Kalaupun ternyata cinta tumbuh kembali antara Nabi Adam dan Hawa, maka tempat tersebut hanyalah kebetulan tempat pertemuan mereka dan tidak bisa dijadikan sebagai tempat berkah lantas dijadikan tempat sholat atau dikabulkannya doa atau agar melanggengkan cinta kasih. Para ulama banyak yang mengingkari praktek ini, termasuk ulama-ulama besar mazhab Syafi'i seperti Imamul Haramain Al-Juwaini, bahwa tidak ada manasik di atas gunung tersebut meskipun orang-orang terbiasa melakukannya. Sebelum Masjidil Haram diperluas, di kawasan tempat pengambilan Zam-Zam yang berada di luar Masjidil Haram, banyak ditemukan kain kafan dan kain ihram dijemur di pagar-pagar sekitarnya. Kain-kain itu telah dicuci dengan menggunakan air Zam-Zam. Sebagian di antara mereka ada yang berkeinginan kain kafan ataupun kain ihram itu dipergunakan sebagai kain untuk mengkafani dirinya ketika meninggal dunia. Mereka percaya kain kafan tersebut akan membuat silau malaikat di dalam kubur. Entah dari mana sumbernya, fenomena ini begitu kental di alam sadar sebagian muslim. Jika memang mengkafani jenazah dengan kain bekas ihram memiliki keutamaan khusus, tentu akan banyak dilakukan sahabat Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun ketika meninggal tidak dikafani dengan cara demikian. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika ayahnya Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu berada di detik-detik akhir hayatnya, "Berapa lembar kalian mengkafani Rasulullah SAW?" tanya Abu Bakar. "3 lembar kain putih tanpa dilapisi jubah maupun imamah," jawab Aisyah. Selain itu, menggunakan kain ihram sebagai kain kafan juga dikhawatirkan bisa menimbulkan perasaan riya bagi calon mayit. Misalnya, muncul perasaan agar dia dikenang masyarakat sebagai orang istimewa yang telah melakukan ibadah haji, atau menjadi ujian hati bagi keluarga yang ditinggal karena anggota keluarganya yang meninggal dikafani dengan kain ihramnya. Perasaan semacam ini tidak selayaknya dimunculkan, terlebih di saat sang mayit sangat membutuhkan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan berusaha merahasiakan amal soleh, sebagaimana kita merahasiakan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Rasulullah SAW berpesan, "Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka merahasiakan amal." Hadis riwayat Muslim. Orang yang disyariatkan untuk dikafani dengan kain ihram adalah mereka yang mati ketika ihram, bukan mereka yang pernah melaksanakan ihram haji. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika sedang wukuf di Arafah, tiba-tiba ada orang yang jatuh dari kendaraannya dan patah tulang lehernya. Lalu Rasulullah SAW menyarankan mandikan dia dengan air dicampur daun bidara. Kafani dia dengan 2 lapis kain yang dia kenakan untuk ihram. Jangan diberi minyak wangi dan jangan ditutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua ini hanyalah sekelumit mitos yang berkembang di tanah suci Mekah, negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, keberkahan seperti apa tanah suci Mekah sehingga memunculkan mitos-mitos yang sangat banyak, bukan hanya di kalangan jamaah haji Indonesia, tapi dari berbagai negeri muslim di dunia. Mekah menjadi negeri penuh berkah karena di sanalah Allah Ta'ala memerintahkan nabinya untuk membangun rumahnya yang mulia, rumah yang menjadi destinasi ibadah umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mulia pertama dibangun untuk manusia beribadah ialah Baitullah di Mekah.
yang diberi berkah dan jadi petunjuk untuk semesta alam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Keberkahan yang diberikan tanah haram kepada umat manusia memang telah terbukti sepanjang zaman. Keberkahan ini hadir dalam berbagai bentuk berupa keberkahan ridho, keberkahan perlindungan dari Allah, keberkahan iman yang menyusup ke seluruh jiwa, keberkahan rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan keberkahan menumpas rasa sombong dan takabur dalam jiwa, sehingga semua manusia yang berada di tanah haram merasa sama dengan saudara-saudaranya yang lain yang ada di sana. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya hanya dikarenakan oleh tingginya jabatan, harta yang melimpah, atau karena perbedaan warna kulit dan asal keturunan. Semua orang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, meski berbagai sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Meskipun sarana sudah ditingkatkan sedemikian rupa, tapi tidak akan dapat memberikan pelayanan yang memadai terhadap para tamu yang datang dari 5 benua. Namun mereka yang datang itu tetap berlapang dada. Di samping itu juga terdapat keberkahan lainnya di Baitullah. Salat seseorang dinilai dan diganjar dengan 100.000 kali. Kalau sekali solat diganjar dengan 100.000 kali dan melakukan kebaikan lainnya juga diganjar dengan 100.000 kali, sementara pekerjaan yang sama yang dilakukan di luar Baitullah biasanya hanya dilipat gandakan 10 kali, maka hal itu dinamakan keberkahan. Maka wajar jika orang yang kembali dengan semua keberkahan tersebut akan mendapat balasan surga, seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Haji yang mabrur tidak ada ganjarannya yang sesuai, melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat soleh beriman, semoga kalian yang mendengar informasi ini dapat berkesempatan diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambahkan wawasan kita terhadap Islam. Wallahu a'lam bishawab.